Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak, ibu-ibu, jamaah zuhur rahimahumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada dan melewati hari-hari yang mulia dalam satu tahun, yaitu awal Zulhijjah. Mudah-mudahan kesolehan yang kita lakukan di awal Zulhijjah dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban, mudah-mudahan memberikan nilai yang luar biasa terhadap keimanan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu rahimahumullah, salah satu cara meningkatkan iman kita kepada Allah, salah satu cara merawat iman kita adalah membaca kisah-kisah sahabat. Membaca kisah-kisah sahabat adalah kisah yang Allah katakan sebagai khairiyatul ummah. Sahabat itu adalah umat yang terbaik. Mari kita simak kisah, insya Allah akan memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Kisah yang pertama adalah seorang sahabat yang bernama Ka'ab al-Asrabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami adalah sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Muslim, kuntu abitu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya di satu malam menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ambilkan air wudhu Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ka'ab al-Aslami, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, wahai Rabi'ah, sal ma syi'ta, mintalah apa yang kamu inginkan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu ya, Rasulullah menawarkan sebuah proposal sangat luar biasa. Mintalah apa yang kamu inginkan. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bukan sahabat biasa, luar biasa. Dia termasuk Ahlul Badar, sahabat yang menghadiri perang Badar. Dan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia tidak punya rumah, dia tidak ada istri dan tidak ada rumah. Beliau tinggal dekat masjid apa disebut dengan Al-Mustufah. Coba kita bayangkan, di saat tidak punya rumah, ada tawaran dari Rasulullah, sama syi'ta, mintalah apa yang kamu inginkan. Apa yang dikatakan oleh Ka'ab bin al-Aslami, ya Rasulullah, permintaan saya adalah uridu muraqaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, permintaan saya sebagaimana hari ini
saya bisa duduk bersamamu. Doakan saya bisa duduk bersamamu di surga nantinya. Coba ya bayangkan Bapak Ibu ya, di saat rumah tidak ada, tapi permintaan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami luar biasa Bapak Ibu. Ya Rasulullah, doakan saya bisa duduk bersamamu di surga. Nabi penasaran, Pak. Kalau Ghazali ada nggak selain itu? Cukup itu ya Rasulullah. Rasulullah, kalau itu yang menjadi permintaan wahai Rabi'ah, maka kata Nabi, alaika bikasratis sujud, perbanyaklah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, betul inspirasi gitu. Di saat iman naik, ternyata cita-citanya itu adalah surga, cita paling tinggi. Itu contoh Pak, menginspirasi kita betul. Yang kedua, kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah sahabat, salah seorang sahabat dijamin masuk surga, Khulafaur Rasyidin. Beliau menceritakan, sewaktu saya mendapat jatah pembagian tanah Khaybar itu, Bapak Ibu, adalah tanah suci. Dan di Khaybar itu dahulunya Yahudi tinggal di Khaybar, Pak. Ada sungai yang mengalir, indah Pak, sangat luar biasa, subur sekali. Dan Umar bin Khattab mendapat jatah tanah Khaybar. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, nah ini Pak, kita lihat ini, di saat harta melimpah, harta istimewa, kata Umar, saya tidak pernah mendapatkan harta tanah sebagus ini. Begitu bahasa Umar. Mungkin bahasa kita, Pak, saya tidak pernah mendapat rezeki sebaik ini, luar biasa. Datanglah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa tuntunanmu, arahanmu terhadap tanah yang saya miliki ini, wahai Rasul? Bayangkan Bapak Ibu, bertanya kepada Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan dengan tanah yang kau berikan kepada saya ini? Jawaban Nabi, Bapak Ibu, la in syi'ta habista aslaha wa tasaddaq biha. Kata Rasulullah, wahai Umar, kalau kamu ingin, tahanlah, peliharalah zatnya, tanahnya, dan sedekahkanlah hasilnya. Ini yang disebut dengan namanya wakaf. Jadi Pak, ini disebut dengan namanya wakaf. Makanya dikatakan oleh sahabat, tidak ada sahabat zu maqdaratin fi ahdi Rasulillah, tidak ada sahabat yang Allah berikan kemampuan rezeki kecuali mereka ikut berwakaf. Jadi Pak, ini yang sunnah yang terapi. Di saat harta Allah berikan kepada kita, ternyata obsesi sahabat itu luar biasa. Apa yang memberikan arahan kepada Rasulullah? Ternyata Nabi berikan arahan yang sangat luar biasa. Wakafkanlah harta. Tapi itu berbeda dengan sedekah, Pak. Berbeda dengan sedekah. Sederhana, wakaf itu ialah yang kita sedekahkan hasil dari usaha tersebut, hasil dari tanah tersebut. Kalau sedekah, tanah itu yang kita sedekahkan, dan itu tidak berkembang begitu jauh. Makanya hadis yang sering kita baca, iza mata banu adam inqata'a amalu illa min salas. Apabila manusia meninggal, terputus amalannya kecuali 3 hal. Di antara shadaqatun jariyah, sedekah jariyah itu adalah wakaf. Maka hari ini Pak, ini sunnah yang terabaikan di kalangan kita. Kita alhamdulillah semangat bersedekahnya luar biasa. Tapi ada sedekah yang luar biasa.
Dan itu arahan permintaan Umar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wakafkan harta kamu wahai Umar. Maka Bapak Ibu sekali lagi, umur kita boleh 70, 80 tahun. Tapi sewaktu harta itu kita wakafkan, akan melebihi umur kita nantinya. Saya mengajak Bapak Ibu sejenak. Siapa yang bisa membayangkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hari ini punya hotel mewah di kota Madinah, dan itu wakaf dari Utsman bin Affan. Coba bayangkan Utsman yang sudah meninggal ribuan tahun yang lewat, tapi dari tanah wakafnya, dari kekayaan yang dia wakafkan tersebut, mampu membangun hotel yang mewah di kota Madinah pada hari ini. Jadi Ibu rahimahumullah, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama adalah semakin kita membaca kisah-kisah sahabat akan memberikan mencerahkan iman kita. Bukan sekadar mencerahkan iman kita, membuat kita semangat punya obsesi yang sangat mulia dengan agama ini. Yang kedua, salah satu sunnah yang terabaikan pada hari ini adalah apa disebut dengan namanya wakaf. Kita hanya bersedekah lepas saja, tidak ada yang mengelola. Tapi kalau wakaf wajib ada nazirnya, harus ada orang mengelola wakaf tersebut. Maka sekali lagi, wakaf apa bedanya wakaf dengan sedekah? Kalau sedekah kita berikan uang 100.000, 1 juta umpamanya, habislah uang tersebut, kita belikanlah sebagainya. Tapi kalau kita wakafkan uang 1 juta, berwakaf uang dengan 1 juta, uang 1 jutanya tidak boleh habis, dan uang 1 jutanya menghasilkan hasil. Nah, inilah Ibu rahimahumullah, mudah-mudahan setelah kita melewati hari-hari yang paling baik ini, awal 10 Zulhijjah ini, kita luangkan waktu. Yang pertama membaca kisah-kisah sahabat, yang kedua adalah kita luangkan waktu untuk menghadiri majelis ilmu. Karena sesungguhnya tidak cukup kita hanya membaca saja, tapi mari kita budayakan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan kaum muslimin rahimahumullah, kita bukan iman kita saja yang tercerahkan, tapi kita semangat melakukan kebaikan. Yang kita pikirkan adalah apa yang bisa saya lakukan untuk kemajuan umat ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.